Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Teknik Laboratorium dan Penelitian Nutrisi Makanan Ternak dalam acara perhitungan analisis kecerahan in vivo. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, sebelum memulai kegiatan analisis kecerahan in vivo, ada tahapan persiapan. Pada tahapan ini, kita akan menganalisis proksimat bahan pakan yang akan kita gunakan, menimbang ternak, dan menghitung formulasi ransum. Untuk bahan pakan yang kita gunakan, terdiri atas jerami dan konsentrat dengan kandungan bahan kering, dan protein kasar sesuai yang tertera pada tabel. Untuk ternak yang kita gunakan yaitu 2 ekor sapi PO dengan bobot badan sapi pertama 251,8 kg dan sapi kedua 252,8 kg. Sebelum memulai kegiatan formulasi ransum, kita perlu menentukan kebutuhan nutrien harian sapi. Nah, di sini sudah disediakan tabel kebutuhan nutrien untuk ADG 0,45 kg dan 0,90 kg. Nah, untuk perhitungan kali ini kita akan menggunakan ADG 0,45 kg. Sebagai contoh, untuk bobot badan 227 kg memerlukan kebutuhan bahan kering 5,53 kg dan kebutuhan PK 9,8% dari kebutuhan PK tadi atau sekitar 0,54 kg. Karena bobot badan ternak kita belum tercantum pada tabel, maka kita perlu menghitung kebutuhan nutriennya itu dengan rumus tertentu, yaitu dengan cara perhitungan interpolasi. Sebagai contoh di sini, ternak dengan bobot badan 10 kg memerlukan kebutuhan BK sebanyak 450 gram. Sedangkan untuk ternak dengan bobot badan 15 kg memerlukan kebutuhan BK 350 gram. Sementara ternak yang ingin kita ketahui kebutuhan BK-nya ternyata 12 kg dan belum tercantum pada tabel. Maka kita bisa menghitung kebutuhan BK-nya dengan perhitungan interpolasi, yaitu dengan cara kebutuhan BK dari bobot badan terkecil ditambahkan selisih antara bobot badan yang ingin kita ketahui dikurangi dengan bobot badan terkecil dibagikan bobot badan terbesar dikurangi bobot badan terkecil dikalikan selisih antara kebutuhan BK dari bobot badan terbesar dengan bobot badan terkecil. Kemudian dikalikan dengan kebutuhan BK dari bobot badan terbesar dikurangi kebutuhan BK dari bobot badan terkecil. Nah, setelah kita hitung ternyata kebutuhan BK untuk bobot badan 12 kg adalah sebesar 410 gram. Setelah kita mengetahui perhitungan interpolasi tadi, kita bisa langsung mengaplikasikan untuk menghitung kebutuhan nutrien dari sapi kita, yaitu dengan rumus sama dengan kebutuhan BK dari bobot badan terkecil ditambahkan buka kurung 2 kali bobot badan yang ingin kita ketahui dikurangi bobot badan terkecil tutup kurung dibagi buka kurung bobot badan terbesar dikurangi bobot badan terkecil tutup kurung 2 kali dikali buka kurung kebutuhan PK dari bobot badan terbesar dikurangi kebutuhan PK dari bobot badan terkecil tutup kurung dan kita pencet enter. Nah, setelah dihitung kebutuhan PK harian untuk ternak sapi 2 yaitu 9,51% dari kebutuhan PK-nya. Untuk menghitung kebutuhan PK dalam bentuk kilogram, kita bisa langsung mengalihkan kebutuhan PK per 100 dikalikan dengan kebutuhan BK-nya. Nah, ternyata kebutuhan PK antara sapi 1 dengan sapi 2 sama. Nah, setelah dihitung ternyata kebutuhan PK antara sapi 1 dengan sapi 2 sama karena bobot badannya yang tidak terlalu berbeda. Kemudian untuk pemberian pakan, jerami diberikan sebanyak ad libitum, kemudian konsentrat diberikan berdasarkan kebutuhan PK-nya. Untuk menghitung pemberian konsentrat, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kebutuhan PK dari sapi 2 dibagikan dengan kandungan PK dari konsentrat dikalikan 100. Kemudian kita pencet enter. Nah, untuk menghitung konsentrat dalam bentuk aspek, kita bisa menggunakan rumus BK konsentrat dalam bentuk kilogram dikalikan 100 per BK konsentrat. Kemudian kita pencet enter. Nah, ternyata pemberian konsentrat antara sapi 1 dan sapi 2 juga tidak berbeda. Kemudian untuk menghitung pemberian jerami, pertama-tama kita harus mengetahui berapa kekurangan BK dari pemberian konsentrat tadi, yaitu dengan rumus sama dengan kebutuhan BK sapi 2 dikurangi dengan BK dari konsentrat tadi. Nah, ternyata kebutuhan bahan kering sapi 2 masih kurang sebanyak 1,98 kg. Kemudian untuk menghitung pemberian jerami dalam bentuk aspek, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kekurangan BK dikalikan 100 per BK jerami. Nah, ternyata pemberian aspek jerami sapi 2 sebanyak 2,32 kg. Untuk menghitung pemberian jerami dalam bentuk ad libitum, untuk menentukan pemberian jerami dalam bentuk ad libitum, kita bisa menggunakan rumus sama dengan
pemberian jerami dalam bentuk fosfat ditambahkan 10% dikali pemberian jerami dalam bentuk fosfat tadi. Nah, untuk pemberian pakan pertama kita bisa memberikan jerami sebanyak 2,55 kg untuk sapi kedua. Selanjutnya, kita akan menghitung analisis proksimat dari sampel pada periode koleksi. Sebelum menentukan bahan kering dan bahan organik dari sampel yang kita koleksi, pertama-tama kita harus menghitung kadar air 1, yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung, koran plus sampel sebelum dikeringkan, dikurangi koran plus sampel setelah dikeringkan dalam oven 55 derajat Celcius, tutup kurung, dibagi, buka kurung, koran plus sampel, dikurangi berat koran kosong, tutup kurung, dikali 100. Kemudian kita bisa menentukan rata-rata dari kadar air 1, yaitu dengan rumus sama dengan average, buka kurung, kadar air 1 dari jerami hari ketiga sampai dengan hari keempat. Kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian untuk perhitungan dry weight atau berat kering, yaitu menggunakan rumus sama dengan 100 dikurang kadar air 1. Kemudian untuk rata-rata nilai DW menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average dry weight pada hari ketiga sampai dengan hari keempat. Kemudian tutup kurung dan enter. Sampel yang telah kita keringkan dalam oven 55 derajat Celcius, kemudian kita giling menggunakan willy mill dan kita gunakan sebagai bahan untuk analisis bahan kering dan bahan. Untuk menghitung kadar air 2, kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung, silika disk plus sampel sebelum dikeringkan dalam oven dikurangi silika disk plus sampel setelah dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius, tutup kurung, dibagi, buka kurung, silika disk plus sampel sebelum dikeringkan dikurangi bobot silika disk kosong, tutup kurung, dikali 100. Kemudian untuk menghitung DMDW, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 100 dikurangi kadar air 2. Untuk menghitung kadar air 1, kita bisa menggunakan rumus sama dengan kadar air 1 ditambah, buka kurung, kadar air 2 dikalikan dengan DW per 100. Kemudian untuk menghitung BK, rumusnya adalah sama dengan 100 dikurangi kadar air total. Untuk menghitung kadar abu, kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung, silika disk plus sampel setelah dibakar dalam tanur dikurangi silika disk kosong, tutup kurung, dibagi, buka kurung, silika disk plus sampel sebelum dikeringkan dikurangi berat silika disk kosong, tutup kurung, dikali 100. Untuk menghitung abu dalam persen bahan kering, kita bisa menggunakan rumus sama dengan persentase abu dikalikan 100 per DMDW karena sampel yang kita gunakan dalam bentuk kering udara. Untuk menghitung bahan organik dalam persen BK, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 100 dikurangi abu dalam persen BK. Setelah data bahan kering dan bahan organik kita ketahui, data bisa kita masukkan ke tabel rekapitulasi hasil analisis proksimat. Sebagai contoh, untuk sampel pemberian jerami diperoleh hasil persen bahan kering sebesar 68,46%, sedangkan untuk bahan organik 76,37%. Untuk data produksi feses harian diketahui untuk sapi 1 menghasilkan rata produksi feses harian sebesar 11,01 kg, sedangkan untuk sapi 2 13,42 kg. Kemudian untuk sisa pakan diketahui rata sisa jerami untuk sapi 1 adalah 1,82 kg, sedangkan untuk sisa konsentrat sebesar 0,89 kg. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan pencernaan. Data yang kita peroleh, kemudian kita bisa pindahkan ke tab pencernaan ini dengan cara kita blok tabel yang kita akan pindah, kemudian pencet sama dengan, kembali ke tab analisis proksimat, kemudian kita blok tabel yang akan kita pindahkan, dan
dan kita pencet kombinasi tombol Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kita memiliki bobot badan ternak tetapi dalam bentuk kilogram. Sedangkan yang akan kita gunakan adalah dalam bentuk bobot badan kilogram bobot badan metabolik. Kita bisa menghitung dengan cara sama dengan bobot badan ternak dipangkatkan 0,75. Kemudian kita akan menghitung data pemberian pakan. Sebagai contoh, untuk pemberian bahan kering pada sapi 1, kita bisa menggunakan rumus sama dengan pemberian segar dikalikan kandungan bahan kering pada masing-masing bahan pakan per 100. Kemudian untuk menghitung pemberian bahan organik kita bisa menggunakan rumus sama dengan pemberian bahan kering dikalikan kandungan bahan kering pada sampel masing-masing bahan pakan per 100. Kemudian untuk sisa pakan kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan sisa pakan segar dikalikan kandungan bahan kering pada sapi 1 per 100. Untuk pemberian bahan organik juga sama rumusnya, yaitu sama dengan sisa pakan dalam bentuk bahan kering dikalikan persentase bahan organik dari sisa pakan pada sapi 1 dibagi 100. Untuk feses rumusnya juga sama, yaitu sama dengan feses dalam bentuk segar dikalikan bahan kering feses pada sapi 1 per 100. Untuk kandungan bahan organik feses rumusnya sama dengan bahan kering feses dikalikan bahan organik feses sapi 1 dibagi 100. Kemudian untuk menghitung konsumsi pakan kita bisa menggunakan rumus sama dengan pemberian dikurangi dengan sisa pakan. Kemudian kita pencet Ctrl Shift Enter. Kemudian kita akan menghitung total konsumsi dari ransum yang kita buat, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung konsumsi jerami dan konsentrat tutup kurung enter. Kemudian untuk menghitung konsumsi dalam satuan gram per kilogram bobot badan metabolik, kita bisa menggunakan rumus sama dengan konsumsi dalam bentuk kilogram dibagikan bobot badan ternak sapi 1 dikali 1000. Ctrl Shift Enter. Kemudian untuk jumlahnya rumusnya sama, yaitu sama dengan sum konsumsi jerami dan konsentrat. Kemudian untuk menghitung nutrien tercerna kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung konsumsi total dalam bentuk kilogram dikurangi kandungan nutrien feses dalam bentuk kilogram tutup kurung dan enter. Kemudian untuk menghitung persentase kecernaan nutrien kita bisa menggunakan rumus sama dengan buka kurung nutrien tercerna pada sapi 1 dibagikan dengan total konsumsi pada sapi 1 dikali 100 tutup kurung dan enter. Kemudian kita bisa mengetahui persentase kecernaan bahan kering dan bahan organik pada masing-masing ternak.